dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah SAW, kekasih kita semuanya, penyejuk hati kita, pemimpin kita, Rasul mulia Nabi Muhammad SAW. Juga semoga salam dan salam terlimpah kepada para sahabat beliau yang mulia, keluarga beliau, anak cucu beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya. Dan semoga salam dan salam juga terlimpah kepada kita semua yang hadir di majelis ini, terlebih hadir di majelis sirah ya, majelis yang mengkaji sebagian dari perjalanan hidup Rasulullah SAW. Para ulama mengatakan seseorang itu bisa menghidupkan orang yang mati. Bisa enggak? Kecuali Isa alaihissalam ya. Tetapi hari ini orang bisa menghidupkan orang yang telah mati. Kalau jenengan mau menghidupkan bapak jenengan atau mbah-mbah jenengan atau guru-guru jenengan, ada caranya. Apa caranya? Yaitu mengkaji kehidupan orang yang setelah mati itu. Mengkaji itu apa? Mengkaji kehidupan, sejarah kehidupan ya, sejak lahir sampai meninggal. Jadi Rasulullah SAW sudah dikubur di Madinah. Tetapi ketika jenengan mengkaji sirah beliau, maka jenengan seakan-akan sudah menghidupkan beliau. Dan Rasulullah pernah bersabda, kalau ada umatku yang mengucapkan salam kepadaku, maka Allah SWT akan mengembalikan ruhku ke jasadku untuk menjawab salamnya. Allah alam shawab, apakah ini khusus untuk orang-orang yang datang ke makam beliau ya, umrah, haji ya, kemudian ziarah ke Masjid Nabawi, dan kemudian mampir ziarah di kuburnya Rasulullah SAW, kemudian memberi salam, ataukah juga salam yang kita sampaikan setiap waktu ya, Allahumma sholli wa sallim, ya Allah berikan salam dan sholawat kepada Rasulullah SAW. Maka Allah alam, mudah-mudahan juga termasuk ya, yaitu ketika kita menyampaikan salam dan sholawat kepada Rasulullah SAW, Allah balikkan rohnya kepada Rasulullah, dan baliknya roh itu berarti hidup, ya kan? Untuk apa? Untuk menjawab salam kita. Maka tidak ada salam yang lebih bagus kecuali salamnya Rasulullah SAW. Pernah Salman Al-Farisi itu umroh, kemudian ketemu dengan beberapa sahabat, ketemu Umar bin Khattab, kemudian ditanya, apakah ada pesan apakah ada oleh-oleh yang ada buat aku, kata Salman Al-Farisi kepada para sahabat. Tidak ada. Apakah Rasulullah enggak nyampaikan sesuatu pada diriku? Tidak ada, kecuali menyampaikan salam kepadamu. Itu yang saya cari. Jadi salamnya Rasulullah SAW itu ditunggu-tunggu oleh para sahabat. Maka kita bergembira ketika apa? Salawat kita kepada Rasul itu Allah lipat gandakan 10 kali. Ada orang yang salawat kepada Rasulullah, maka Allah akan memberi salawat. Kalau Allah memberi salawat berarti apa? Allah memberikan rahmat, keberkahan kepada kehidupan orang itu. Berapa kali? Bukan hanya sekali, tetapi 10 kali lipat. Maka berbahagialah. Dan hari Jumat adalah hari yang paling istimewa untuk memanjatkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Jadi terus orang yang paling banyak membaca salawat siapa? Orang-orang yang hadir di majelis salawat. Bukan salawat-salawat yang seperti itu, tapi salawat yang mengkaji kehidupan Rasulullah SAW. Kenapa? Jangan nanti hitung ya, ketika kita kaji sirah itu, berapa saya menyebut Rasulullah SAW ya, berapa saya menyebut Rasulullah SAW, akan sangat banyak. Berapa kali kita menyebut nama sahabat Nabi, sahabatnya Rasulullah SAW, sangat banyak. Berarti orang yang mengkaji sirah beliau adalah orang yang sangat banyak menyebut salawat kepada Rasulullah SAW. Bisa ratusan dalam satu kali majelis. Maka betapa bahagianya ketika jenengan itu setiap mendengar kata Rasulullah SAW, jenengan tidak bakhil, kemudian diam saja tanpa menyebut dan mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Ya. Itu ya luar biasanya majelis sirah ya, seperti menghidupkan orang yang telah mati. Dan yang kita hidupkan ini bukan orang sembarangan, tapi Rasulullah SAW. Dan semoga salawat dan salam terlimpah kepada kita semua ya. Tak lupa kita juga banyakkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat ya, nikmat iman dan Islam. Karena dengan itu Allah janjikan kita surga ya. Allah janjikan nikmat-nikmat yang sedikit, amal-amal yang sedikit menjadi berat nilainya
Ya, karena nikmat menjadi orang muslim adalah nikmat ketika melakukan amal yang sedikit Allah lipat-lipat gandakan. Sementara orang-orang yang tidak beriman, walaupun amalnya itu segunung, walaupun yang infaknya itu triliunan, tetapi haba mansura, dianggap Allah SWT sebagai debu yang diterbangkan angin. Debu yang diterbangkan angin. Berarti apa? Saking kecilnya, saking ringannya amalnya. Mereka menganggap itu besar sekali, tetapi Allah anggap itu kecil. Kenapa? Karena nggak ada imannya. Terus, tapi Allah Zat yang maha adil. Allah akan berikan balasan atas ilmu yang mereka pelajari, atas ilmu yang mereka manfaatkan untuk kehidupan mereka, atas segala penelitian yang mereka temukan untuk kebaikan kehidupan mereka. Dan Allah akan balas dengan balasan yang sempurna di dunia. Maka orang-orang yang tidak beriman, ketika mereka belajarnya hebat, menemukan sesuatu, kemudian membangun sesuatu dengan luar biasa, itu Allah berikan apa yang dia maksud. Kenapa? Karena Allah tidak akan menyisakan balasan di akhirat. Karena balasan di akhirat hanya khusus diberikan pada orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Jadi amal kebaikan mereka itu dibalas semua oleh Allah dengan kenikmatan dunia yang mereka inginkan, tetapi Allah tidak akan memberikan balasan kebaikan di akhirat. Padahal kebaikan walal akhiratu khairul laka minal ula. Padahal akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Tidak ada bandingannya. Jadi alhamdulillah masih ada harapan bagi kita karena kita punya akhirat, punya iman. Dan selanjutnya adalah kenikmatan ilmu, kenikmatan waktu, kenikmatan kesempatan, dan duduknya kita di majelis ini semoga ditimbang oleh Allah sebagai timbangan amal yang berat di sisi Allah SWT. Hari ini kita akan bahas sedikit tentang hijrah. Rasulullah bersabda, ada Arabnya cuma tidak saya baca. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku tempat tujuan hijrah kalian yang memiliki kebun kurma. Ya, yang memiliki kebun kurma. Sudah sering saya sampaikan bahwa tempat hijrah Rasul itu bukan Taif, bukan Habasyah, bukan Yaman, bukan Syam. Taif dengan Madinah lebih subur Taif. Ya. Hawa Madinah dengan hawa Syam lebih sejuk hawanya Syam. Suburnya Madinah dengan Yaman kalah suburnya dengan Yaman. Tapi ternyata itu bukan tempat hijrah, karena Allah menghabarkan bahwa tempat hijrah Rasulullah adalah yang memiliki kebun kurma di antara dua lembah yang subur, dua tanah yang subur. Itu Madinah. Tetapi untuk orang-orang ahli kitab sudah mengetahui di kitab suci mereka. Makanya di Madinah banyak orang Yahudi sebelum Rasulullah SAW sampai di Madinah. Kenapa? Karena orang Yahudi menunggu datangnya seorang nabi. Sayangnya mereka tidak tahu. Sayangnya mereka tidak beriman. Ya, sayangnya mereka tidak tahu dan mereka tidak mau beriman. Sebagaimana tidak mau berimannya orang-orang Quraisy ketika Allah utus nabi, tapi mereka usir nabinya. Sebagaimana dikatakan oleh Waraqah bin Naufal, seandainya aku masih ada umur, aku akan membantumu karena engkau akan diusir dari tanah kelahiranmu. Siapa yang berkata itu? Waraqah bin Naufal. Ya, Waraqah bin Naufal, mamanya Khadijah, ya, radhiyallahu anha. Rasul kaget, apakah aku akan diusir oleh umatku? Iya, Rasul nggak tahu, karena Rasul tidak mungkin tahu tanpa Allah yang beritahu beliau. Dan ternyata benar apa yang dikatakan Waraqah bin Naufal, dan itu adalah peristiwa-peristiwa sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Maka sesungguhnya kejadian-kejadian itu sudah ada dan sudah diberitakan gambaran besarnya pada kitab suci sebelum Quranul Karim turun, di Taurat, di Injil, di Zabur. Bahkan Allah SWT ada kajian kitab suci yang kita anggap hari ini sebagai kitab suci agama ardi, agama bumi. Pada orang Hindu, pada orang Buddha itu juga menyebutkan, tetapi dengan penyebutan yang tidak sama, yaitu bukan menyebut
nama Muhammad SAW, tetapi menyebut sebagai apa? Orang yang terpuji. Orang-orang Nasrani dengan bahasa Latin mereka menyebut Ahmad, Muhammad itu sebagai paralite, yaitu apa? Orang suci, orang yang terpuji. Ya, sebutan. Orang Hindu menyebut nama Rasulullah dengan nama bukan Muhammad, tetapi sama, orang yang terpuji. Bahwa Rasulullah sudah dikabarkan ke seluruh bumi, ya, bahwa memang Rasulullah itu orang terpuji. Sayang, setelah beliau diutus nggak semua beriman. Ya. Madinah sudah ini. Kemudian Rasul mengatakan, aku telah mendapatkan informasi tentang negeri tempat hijrah. Madinah disebut sebagai negeri karena nanti akan menjadi negeri Islam. Negeri yang dimana di situ syariat Islam dipraktekkan dengan sempurna oleh penduduknya, secara sempurna. Ya. Negeri hijrah kalian, tempatnya adalah Yathrib. Maka barang siapa yang ingin pergi ke sana, hendaklah pergi ke tempat tersebut. Ya. Ingin pergi adalah pergi ke tempat tersebut. Ini disampaikan Rasulullah kepada para sahabat. Sehingga sejak itu mulai berduyun-duyun para sahabat yang datang ke Madinah. Dan Rasulullah adalah orang yang paling akhir, ya, kecuali Al-Abbas, ya. Al-Abbas bin Abdul Muthalib adalah orang paling akhir yang hijrah ke Madinah. Kenapa? Nunggu perintah Allah SWT. Karena dalam Islam itu tidak boleh ada amal itu tanpa ilmu, tidak boleh ada amal tanpa wahyu. Maka harus menunggu. Kalau para sahabat sudah diizinkan untuk pergi, tetapi Rasulullah belum diizinkan, dan akan pergi bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dengan hadis ini menjadi jelas bahwa maka saatnya hijrah. Siapa orang-orang yang pertama kali hijrah? Ini ada salah tulis, ya. Abu Salamah dan Ibn Abdul Asad. Abu Salamah ini luar biasa, orangnya sangat baik sekali, ya. Sangat baik budi pekertinya, sangat taat kepada Allah dan Rasulnya. Nanti ada kisahnya. Kemudian Amir bin Abi Rabi'ah, ini juga keluarga luar biasa. Bin Abi Rabi'ah ini keluarganya Amir, ya. Rabi'ah ini luar biasa. Beliau hijrah dengan istrinya Laila binti Hasmah. Kemudian ada Salim membantu Abu Hudzaifah memimpin kaum Muslimin di Kuba. Kuba adalah kota yang biasanya Rasulullah sudah datang pas hari habis Jumatan, Rasulullah pergi ke Kuba. Ada apa di Kuba? Ada kuburannya siapa? Kuburannya bapaknya Rasulullah SAW, ya, Kuba. Maka disunahkan juga pergi, tapi bukan mengunjungi kuburannya bapaknya Rasul, tapi pergi ke Masjid Kuba. Ya, di sana sampai hari Sabtu, dari sore Jumat, habis Jumat pergi jalan kaki. Sebagai kaum muslimin, kalau memang kuat dan memang punya kesempatan, itu bisa dicoba. Ya, Jumat, sholat Jumat di Masjid Nabawi, kemudian jalan kaki sore ke Kuba, sampai Kuba. Ya. Kemudian ada beberapa orang yang ini sebenarnya bukan orang Makkah, tapi orang Madinah, ya. Yaitu siapa? Zakwan bin Abdul Qais, Wahab bin Kildah, Al-Abbas bin Nahdah, dan Zaid bin Labid. Mereka karena orang ini orang Madinah yang masih tertinggal di Makkah. Kenapa? Karena habis bai'ah Aqabah yang kedua mereka di situ. Dan ketika mereka melihat kaum muslimin sudah mulai berbondong-bondong ke Madinah, kemudian mereka pun akhirnya pergi ke Madinah. Tapi kenapa? Karena nggak ada manfaatnya tinggal di Mekah. Mereka harus sembunyi-sembunyi, nggak bisa sholat dengan tenang, nggak bisa menjalankan syariat Islam. Akhirnya pergi ke Madinah bersama kaum muslimin yang lain. Dan terus banyak yang datang ke sana, ya. Sampai tidak ada orang kecuali orang-orang yang sakit, lemah, orang-orang gila. Ada orang gila, zaman dulu juga ada orang gila. Cuman orang yang tertawan, yang tidak bisa pergi mereka. Kemudian ternyata apa yang dilakukan Rasulullah, yaitu memberangkatkan atau mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah ini tidak disukai sama orang-orang Quraisy. Kenapa nggak disukai? Karena negeri yang ditinggalkan orang, negeri yang ditinggalkan penduduknya, apalagi yang meninggalkan penduduknya adalah orang-orang yang terkenal baik,
maka tanya-tanya, maka kehilangan aset terbesar mereka. Jangan tahu apa yang dimaksud negara. Negara itu harus ada orang yang memimpin, harus ada rakyat, ya. Ada daerah batas-batas wilayah. Itu yang dinamakan negara. Maka kalau ada orang yang klaim ada negara tapi nggak punya pemimpin, nggak punya tanah, nggak punya rakyat, ya bukan negara namanya, ya. Nah kalau ada negara, dulu Mekah itu negeri, ditinggalkan sama penduduknya, maka negara itu sudah kehilangan satu unsur dari yang namanya negara, ya, dari namanya negara. Makanya ditakuti sama pemimpin. Maka ketika Mekah ditinggalkan orang-orang terbaik mereka, bagaimana nggak terbaik? Rasulullah orang paling amanah, Abu Bakar pedagang luar biasa, Umar bin Khattab jagoannya Madinah. Jagoannya apa? Jagoannya Mekah. Maka oleng itu Mekah itu oleng. Kenapa? Ditinggalkan penduduknya. Maka bekerja keras untuk apa? Satu, melarang orang-orang lain mengikuti jejak orang-orang yang sudah berhijrah ke Madinah. Bayangkan kalau negara kosong. Apa ada negeri kosong? Ada. Kalau hari ini ya, itu ada dulu kota-kota yang besar karena tambang-tambang yang digali menjadi kota metropolitan, gemerlap. Kemudian setelah tambang itu habis, semua orang pergi meninggalkan kota itu. Enggak ada satupun orang tinggal di situ. Bagaimana negeri itu? Bagaimana daerah itu habis? Enggak ada orang yang berani ke situ. Kenapa? Ya dihuni orang-orang atau dihuni hewan-hewan buas. Maka pun begitu. Mereka berupaya untuk menghalangi kaum muslimin pergi dari Mekah ke Madinah. Ya. Kenapa? Kalau dibolehkan, ini bahaya, bisa keluar semua. Maka ini banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Yang pertama jelas, mereka semakin keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman. Semakin keras, lebih keras sebelum hijrah, ya. Kalau sebelum hijrah sudah keras, tapi pas hijrah itu lebih sangat lagi apa yang dilakukan mereka. Kemudian yang lain adalah memisahkan antara suami dan istri. Ada keluarga yang suaminya beriman, istrinya tidak beriman. Ada keluarga yang suaminya bapaknya beriman, anaknya nggak beriman. Itu macam-macam. Bahkan dulu yang membuat Umar bin Khattab itu menunda Islamnya, itu karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menganggap bahwa apa yang dilakukan Rasulullah ini memisahkan antara anak dan bapak, suami dan istri, ya. Pemimpin dan yang dipimpin budak dan juraganya, karena menganggap Rasulullah ini pemecah belah Quraisy. Tapi ketika tahu bahwa apa yang dibawa Rasulullah itu bukan itu maksudnya, bahkan malah mengajak orang untuk bersatu di bawah Islam. Karena kalau orang disatukan hanya karena suku, karena kerabat, karena keluarga, karena harta, karena kepentingan, itu bisa hancur sewaktu-waktu. Tetapi kalau orang disatukan karena Allah, karena agama, maka nggak peduli ada ras, golongan, warna kulit, kaya, miskin, status sosial, itu nggak peduli. Itu Islam. Akhirnya Umar bin Khattab tersadar, ma anzalnal qur'ana litashqa. Allah turunkan, di dalam Allah turunkan, kami turunkan Al-Qur'an itu litashqa, untuk membuat orang sulit. Yang sulit adalah kita sendiri, ya. Allah jadikan Quran datang itu untuk menyatukan manusia. Buktinya apa? Buktinya ketika Islam datang, berhenti perang Bu'ad berhenti, ya, perang Bu'ad berhenti, penindasan berhenti. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ini memisahkan anak dan istri. Ini terjadi ketika Abu Salamah yang disebut di depan hijrah. Abu Salamah ini karena satu keluarga iman. Salamah itu anaknya. Salamah itu laki-laki atau perempuan? Hah? Perempuan apa laki-laki? Perempuan, bukan, salah. Kalau orang Arab namanya Salamah itu pasti laki-laki. Kalau kita Salamah itu Siti Salamah namanya, itu perempuan. Kalau Salamah itu laki-laki. Saya punya
saya punya guru namanya Salim Salama, itu laki-laki. Salama itu laki-laki bukan perempuan. Ya. Abu Salama itu julukan, dan julukannya lebih terkenal daripada namanya sendiri. Menikah dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah wanita dari suku Makhzumiyah, suku yang sebenarnya menjadi lawan dari sukunya Nabi Muhammad SAW, sama-sama Quraisynya. Mereka punya penyair, mereka juga punya penyair. Walid bin Mughirah penyair. Mereka punya pemimpin jago, ya, orang yang kuat. Mereka di kalangan di keluarganya Rasul juga punya. Tapi ketika Rasulullah diutus sebagai nabi, mereka nggak punya nabi. Ya, nggak mungkin punya nabi. Maka mereka ada sentimen, ada kebencian kepada Rasulullah gara-gara mereka nggak punya nabi. Lah Ummu Salamah berasal dari situ. Tapi karena beriman, maka kemuliaan menjadi orang Quraisy menjadi sempurna karena kemuliaan Islam, karena kemuliaan iman. Masya Allah. Maka Abu Salamah pun hijrah ke mana? Ke Madinah. Karena apa? Perintah Rasulullah SAW, perintah Allah dan Rasulnya. Tetapi mereka nggak ridho, dicegat, padahal sudah menyiapkan unta. Abu Salamah sudah menyiapkan unta untuk istrinya dan untuk beliau dan untuk anaknya namanya Salamah. Disiapkan, ternyata apa? Dicegat sama orang Quraisy. Kamu boleh pergi sendiri, tapi jangan pernah ajak ini Ummu Salamah. Jangan pernah ajak pergi sendiri. Akhirnya pergi Abu Salamah, nangis. Kenapa? Istri yang dia cintai. Bahkan dikisahkan sama Ummu Salamah, tidak ada laki-laki lain yang lebih baik kecuali Abu Salamah. Berarti ketika ditinggal tuh Masya Allah, ya, apalagi mereka berdua ini disatukan Allah dengan iman, pergi sendiri, dipisahkan antara anak dan istri. Jangan bisa rasakan orang yang jauh, istrinya di mana, suaminya di mana, jauh karena pekerjaan, itu kan berat itu. Kadang-kadang kehilangan komunikasi, kadang-kadang sudah bisa komunikasi tapi kehilangan maknanya, kadang-kadang salah informasi, salah komunikasi, rumit. Apalagi zaman itu yang susah komunikasi dan dipisahkan lama. Ummu Salamah dan Abu Salamah itu dipisahkan selama setahun. Maka apa yang dilakukan sama Ummu Salamah? Setiap hari datang ke ujung perbatasan itu, duduk di sungai kemudian meratapi nasibnya. Bukan meratapi nasibnya, bersedih dan berdoa kepada Allah. Menangis setiap hari. Sehingga terkenal ini, ya Allah, seorang wanita yang tinggal suaminya. Apalagi orang beriman yang tinggal di kalangan orang yang tidak beriman. Sangat sakit, sangat sedih. Tetapi ternyata kesedihan itu tidak hanya cukup berhenti di situ. Ternyata apa? Ternyata Bani Abdul Asad, yaitu sukunya Abu Salamah itu juga datang kepada Bani Makhzum. Kalau engkau memisahkan antara Ummu Salamah dan Abu Salamah, juga memisahkan antara anak dan bapaknya, maka kami enggak ridho anak dari Abu Salamah dibawa oleh wanita ini. Maka kesini anaknya Abu Salamah dibawa. Jangan tahu rasanya seorang ibu yang ditinggal suaminya, sedih, sangat sedih. Tetapi lebih sedih lagi ketika anaknya dipisahkan dari dirinya. Kesedihan seorang ibu berpisah dengan anaknya luar biasa. Sehingga Masya Allah dari hari ke hari nangis terus. Dan dia pergi ke ujung perbatasan itu nangis setiap hari. Abu Salamah nggak bisa berbuat apa-apa. Karena seandainya dia pulang kembali ke Mekah menjemput istrinya, pasti ujungnya adalah apa? Ujungnya adalah siksaan dan penjara. Maka nggak bisa Abu Salamah berbuat apa-apa. Hanya Abu Salamah hanya tinggal di sekitar Kuba situ, di Kuba ya. Sudah di situ diam saja, sangat sedih. Ya. Terpisah lama selama setahun. Akhirnya menggerakkan seorang pemuda
yang namanya Utsman bin Talha ini ngelihat seorang wanita, masya Allah, wahai putrinya Abi Umayyah. Ini orang terkenal. Dan waktu itu belum disyariatkan hijab ya, belum ada syariat hijab. Jadi tahu orang ini siapa tahu, ya. Siapa tahu, siapa suaminya, siapa bapaknya, dia tahu. Tidak layak, ya, seorang wanita dipisahkan dari suaminya. Akhirnya dengan penderitaan begitu memancing simpati dari baninya Ummu Salamah. Akhirnya mereka izinkan pergi seorang diri. Bayangkan, naik onta seorang diri dari Mekah ke Madinah. Kalau Mekah itu 400 km jaraknya, ya. Dan onta hanya bisa berjalan 20 km. 20 km tok jalannya sehari. Dia harus istirahat malam, kemudian berangkat lagi pagi 20 km lagi. Maka jalan bisa bagi 400 bagi 20 kilo berapa? 8. Nggih, 20. 80. Pinten? Yang matematika 400 bagi 20. Pinten? 20. Berarti 20 hari, ya. Berarti jalan 20 hari seorang diri. Dan bisa bayangkan hari ini saja perjalanan dari Mekah ke Madinah masih sepi. Ada bagian-bagian yang sangat sepi. Kecuali yang sudah di pinggir-pinggir ya, dari kota, mendekati kota sudah ramai. Tetapi kalau perjalanan sepi sekali. Apalagi zaman dulu tidak ada listrik, nggak ada alat komunikasi, ya, maka gelap. Dan seorang wanita ini akhirnya mendorong seorang laki-laki, Utsman bin Talha, kemudian tidak pantas putri seorang pembesar Quraisy ya, Abu Umayyah berjalan sendiri. Akhirnya ditawari untuk dipandu ke Madinah. Ini orang musyrik loh, belum beriman. Dipandu jalan 20 kilo, ketika sudah waktunya rehat, ditali ontanya, kemudian Ummu Salamah turun, kemudian Utsman bin Talha pergi menjauh, nyari teduhan pohon, kemudian tidur di situ. Sudah begitu saja. Ditanya makan minum saja, sudah tinggal. Ketika sudah rehat, ontanya sudah bisa makan, istirahat, besoknya lagi naik ke onta lagi, jalan lagi, terus begitu selama sekitar 20 hari. Tidak berkata apapun. Ini adabnya seorang beriman. Kalau seandainya terpaksa seperti keadaannya Ummu Salamah, harus diantarkan seorang yang bukan mahramnya, bahkan beda agamanya, itu adabnya yang bawa, yang nganter itu tidak banyak ngobrol dengan yang diantar. Kecuali laki-laki harus ngobrol, ya. Tapi kalau wanita nggak ngobrol, itu adabnya. Maka masya Allah diantar terus, dan itu dipuji oleh Ummu Salamah. Tidak ada laki-laki lain di Mekah ini yang baik kecuali Utsman bin Talha. Padahal belum beriman. Alhamdulillah akhirnya beriman sebelum Fathu Mekah. Kenapa? Karena kehormatan Ummu Salamah ini dijaga benar. Bahkan untuk bicara pun itu sangat sedikit. Ketika berhenti dia pergi jauh, membiarkan dia sendirian dengan ontanya. Terus begitu sampai ketemu di sebuah daerah yang ini adalah tempatnya Abu Salamah berdiam diri. Itu adalah daerah suamimu, silakan masuk. Dia pulang. Sudah tanpa tanpa mengambil upah, tanpa apapun. Ya terima kasih. Udah itu aja. Terkenang nih Ummu Salamah itu dengan kebaikan hati Utsman bin Talha. Sudah Isya. Oh masya Allah. Dan akhirnya 3 orang berkumpul, Abu Salamah, Ummu Salamah berkumpul. Tapi ternyata
Penderitaan Ummu Salamah ini nggak berakhir di situ. Karena ternyata Abu Salamah apa? Meninggal. Dan ada doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada Ummu Salamah. Berdoalah apa? Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairam minha. Ya Allah, berilah pahala atas musibahku. Apa pahalanya Abu Salamah? Kalau nggak salah di Uhud itu ya meninggalnya. Ya Allah, berilah pahala atas musibah yang menimpaku dan ganti yang lebih baik dari apa yang hilang pada diriku. Ini bagi Ummu Salamah ini nggak masuk akal. Bagaimana mungkin Abu Salamah akan diganti oleh Allah yang lebih baik? Ini lama setelah hijrah ya. Ternyata ganti yang dimaksud oleh Allah adalah bahwa nanti ternyata yang menikahi Ummu Salamah adalah Rasulullah SAW. Maka kalau Abu Salamah sudah baik, maka bagaimana jika dibandingkan dengan kebaikan Rasulullah? Rasulullah lebih baik. Maka doanya Nabi ini Allah kabulkan. Itu Ummu Salamah menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Salamah menjadi Rabib menjadi apa? Anak asuhnya Rasulullah SAW yang dididik dengan didikan Rasulullah SAW. Kita berhenti dulu ya. Adzan dulu barakallahu fikum. Saya lanjutkan sedikit ya. Kemudian upaya yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy yaitu merampas dan mencoba mengembalikan orang-orang yang telah hijrah. Ini kisahnya Umar bin Khattab ya, bersama 3 sahabatnya yaitu Ayas bin Abi Rabi'ah dan Hisham bin As dan Wa'il As-Sahmi. Jadi mereka ini sudah berjanji. Umar bin Khattab mengatakan begini, nanti ya mereka berangkat sama-sama. Tapi kan mereka hijrahnya malam ya. Malam. Nanti siapa saja yang sudah sampai di sebuah lembah. Ini jaraknya sekitar 13 mil atau 10 mil dari Mekah. Yang sampai di situ kemudian pagi hari maka lanjutkan ke Madinah. Maka yang tidak sampai berarti ketangkep. Gitu ya. Ini basirahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu orang yang cerdas, keras tapi lembut. Banyak pendapatnya itu dibenarkan Quran. Banyak pendapatnya dibenarkan Al-Qur'anul Karim. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, jika seandainya ada nabi setelahku, maka Umar itu adalah nabi. Umar nabinya. Jadi kenapa? Karena banyak sekali ayat ternyata yang sesuai dengan pendapatnya Umar bin Khattab. Kenapa? Dia punya basirah, punya ketajaman hati, sehingga dia seakan-akan bisa menerawang. Kalau hal ini menerawang bohong, ya. Nerawang ada benda di pojokan, bohong. Karena dia sudah siapkan bendanya. Kalau Umar bin Khattab enggak. Umar bin Khattab itu pernah di khutbah begini, hati-hati di belakangmu ada musuh. Yang di masjid ini itu kaget semua. Mana musuh? Ternyata kata-kata ini itu memberi komando kepada pasukan yang sangat jauh, bahkan di luar negeri, di luar Madinah, dan itu terdengar di pasukan itu. Itu basirahnya kuat sekali. Maka dia mengatakan kalau jalan dan sampai di lembah ini jaraknya 10 mil itu, maka teruskan ke Madinah, dan yang nggak sampai baik ketahuan. Dan benar, ternyata Hisham ketahuan, dibawa ke Mekah. Atau dengan Wa'il juga ketahuan. Dan yang selamanya 2, Umar bin Khattab dengan siapa? Dengan Ayas bin Abi Rabi'ah, sampai di Kuba, di Madinah. Sementara Rasulullah masih di Mekah kan? Masih di Mekah. Kemudian ternyata musuh Allah Abu Jahal itu ngikuti mereka. Yang namanya selevel dan Umar bin Khattab itu ada Hamzah, Umar bin Khattab, Abu Jahal itu selevel. Artinya apa? Orang yang sama-sama cerdas,
kemudian kuat, berani, ya berani. Tetapi satunya disebut sebagai Abu Jahal karena bodoh. Bodoh kenapa? Tahu wahyu, tahu ada kebenaran, nggak ngikuti, itu bodoh namanya. Jadi kecerdasannya jadi bodoh. Abu Jahal itu. Abu Jahal ngajak Al-Haris, ya Al-Haris bin Abi Rabi'ah. Ngajak siapa? Ngajak Ais untuk nemui Iyas bin Abi Rabi'ah. Al-Haris ini adalah adik dari ibunya, ibunya Iyas, ya Iyas. Apa yang dikatakan? Wahai Iyas, ibumu di Mekah bernadar, berjanji tidak akan pernah meletakkan sisir di rambutnya sebelum kamu pulang kembali ke Mekah. Artinya apa? Ibunya nggak sisiran, sejak ditinggal nggak sisiran. Ini orang Bayak itu dulu ada ibunya Amr bin As atau Mus'ab bin Umair. Ibunya itu bersumpah tidak akan makan. Sa'ad bin Abi Waqqas bersumpah tidak akan makan kalau Amr bin As tidak kembali ke musyrik. Itu banyak sumpah-sumpah kayak gitu. Kalau orang sumpah-sumpah dengan sumpah yang aneh-aneh itu warisan jahiliyah. Sumpah tidak akan meletakkan sisir di kepalanya, berarti nggak sisiran. Kata Abu Jahal, dan ibumu bersumpah untuk tidak akan berlindung dari panasnya matahari selama-lamanya sampai engkau pulang ke Mekah. Gitu kan? Oh ini gelisah ini. Kenapa gelisah? Orang tuanya, ibunya sendiri gelisah. Aku harus pulang. Umar bin Khattab bilang, ibumu itu kalau aku turun nanti bersisir dia. Nanti ibumu kalau kepanasan pasti berlindung. Ya memang benar orang Quraisy itu kan nadarnya kan bukan kepada Allah ya. Pasti akan gampang goyahnya. Kalau orang Islam nadarnya dikelanggar dia harus bayar kafarat. Ya, harus dilakukan. Tapi kalau nadarnya orang Quraisy dilanggar sakar PDW, enggak ada hukumannya. Ibumu pasti bersisir. Kalau ada kutunya pasti bersisir. Kalau kepanasan pasti berlindung. Enggak, tapi aku harus pulang. Umar bin Khattab sebagai orang yang luar biasa. Wis, Iyas, ojo mulai. Jangan pulang. Nanti aku ini orang kaya, hartaku di Mekah banyak. Nanti tak bagi separuh hartaku buat kamu semuanya. Asal kamu jangan pulang. Sampai gitu. Kalau hari ini gitu kan mau nggak? Separuh harta loh. Mau, tapi ayah tidak mau. Tidak, aku harus pulang. Ya wis terserah kamu, wis akaramu. Tetapi pakailah untaku ini. Umar bin Khattab itu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada saudaranya seiman. Padahal itu bukan sanak, bukan saudara. Saudara dalam Islam saja, dalam iman. Wis, kamu pakai untaku. Dan apapun yang terjadi jangan pernah turun dari ontaku ini. Kenapa? Karena ontanya Umar bin Khattab ini hari ini Mercy gitu ya. Atau apa? Ferrari yang bisa ngebut F1 ya. F1 ya, yang cepat loh. Jangan pernah turun dari situ. Ya, sepakat. Pergi akhirnya Al-Haris ya, anak dari bibinya, dari ibu. Kemudian Abu Jahal dan Iyas. Dua ini orang musyrik, satu orang yang beriman. Pergi. Dan benar ontanya Umar bin Khattab selalu di depan, meninggalkan ontanya dua orang ini. Ya. Selalu di belakang ontanya Abu Jahal dan apa? Dan Al-Haris ini. Akhirnya mulai Abu Jahal makar. Iyas, turun, berhenti dulu. Ontaku nggak bisa ngejar ontamu. Bagaimana kalau kita tukeran? Kamu pakai ontaku, ontamu tak pakai. Iyas lupa dengan apa? Dengan apa yang dikatakan Umar bin Khattab saudaranya. Lupa, hanya turun dia. Begitu turun dari onta diserang. Dia kalah.
Kenapa Umar bin Khattab itu ngomong jangan pernah turun dari onta itu? Karena kalau ada apa-apa, lari itu gak bisa dikejar. Ontanya Umar bin Khattab. Akhirnya dia lupa kan. Begitu dia turun, diserang, ditali, dibawa ke Mekah. Dia apain? Disiksa. Dan dia dipenjara di rumah tanpa atap. Jangan bisa dibayangkan rumah di Mekah tanpa atap. Bagaimana itu? Panas kalau malam itu dingin, kalau pagi sangat panas. Panasnya itu bisa sampai 50 Celcius. Di sini Indonesia nggak pernah ada 50 Celcius. Itu sampai 50 Celcius. Di Arab itu, Mekah itu. Wes itu kisahnya Umar bin Khattab dengan sahabat-sahabatnya. Dan ada kisah lain yang nggak mungkin disampaikan di sini karena waktunya nggak cukup ya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Pasti banyak pelajaran, ya. Pasti banyak pelajaran. Ya. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran yang bisa kita gali dari setiap peristiwa. Karena peristiwa yang menimpa para sahabat ya itu adalah peristiwa yang benar dari Allah SWT dan selalu menyisakan pelajaran yang bagus dan bisa diulang. Karena para ahli sejarah mengatakan at-tarikhu yu'idu nafsahu. Sejarah itu akan mengulang dirinya sendiri. Jadi orang selalu butuh sejarah. Kenapa? Karena sejarah masih berulang. Apa yang terjadi hari ini itu pasti sudah pernah terjadi dulu. Apapun itu. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.